Dari ITS menawarkan ada kapal yang tidak perlu awak autonomus dan juga alat angkut barang. Nah, itu nanti mungkin untuk Kementerian Sosial karena kami kalau sudah pas naudzubillah min dzalik tidak terjadi lagi bencana kemarin terus terang saya merasakan sekali bagaimana kemudian karena kami tidak merapat sehingga Menteri Sosial dimaki-maki seorang bupati karena seperempat dimulai nanti. Nanti yang mau di ruangan sebelah. Untuk Surabaya, Jawa Timur aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman membuktikan bagaimanapun ilmu yang kita dapat akan sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan atau karya-karya yang akan kita hasilkan. Kadang perjalanan hidup menjadi akan sangat berpengaruh terhadap pengalaman-pengalaman kita. ITS memberikan ruang bagi saya untuk bisa berpikir komprehensif dan juga bisa berpikir untuk antisipatif sehingga saya bisa menyelesaikan berbagai masalah perkotaan maupun saat ini yang terus terang di awal saya tidak pernah membayangkan saya ditunjuk justru menjadi Menteri Sosial yang sama sekali tidak pernah saya membayangkan itu. Yang berikutnya adalah kemudian bagaimana saat saya menangani Kementerian Sosial sering dipahami bahwa Menteri Sosial memang menangani fakir miskin dan sebagainya. Namun itu semua tidak lepas dari base dari data yang harus kita betulkan dan saat saya masuk semua menyoroti tentang data. Alhamdulillah saya matur nuwun Pak Rektor, saya diperkenankan membawa beberapa dosen yang membantu kami di Kementerian Sosial. Dan alhamdulillah dengan relatif waktu yang sangat cepat, yang semula mereka meremehkan data kami di Kementerian Sosial, saat ini data dari Kementerian Sosial bahkan akan menjadi rujukan untuk kementerian yang lain. Jadi beberapa kementerian yang akan memberikan bantuan sudah meminta kerjasama dengan kami untuk memanfaatkan data-data kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial. Relatif waktu cukup cepat karena para mahasiswa yang berasal dari Papua, dari NTT, mari kita bersama-sama, tidak ada yang tertinggal, yang ada adalah mau atau tidak untuk menjadi maju. Saya berharap nanti Geset akan membantu saudara-saudara kita di Papua yang ada di puncak gunung sana, yang aksesibilitasnya sulit, mereka bisa gunakan Geset untuk sebagai sarana untuk transportasi. Karena kalau menunggu pembangunan jalan pasti tidak mudah dan butuh waktu, maka untuk sementara mereka bisa mengakses lebih baik karena minyak di sana bahan bakar cukup mahal sehingga mungkin Geset kita akan bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Papua dan mungkin NTT nanti ke depannya di atas gunung sana sehingga mereka bisa berkarya dan mereka bisa sama minimal mendekati dengan saudara-saudara mereka yang lain. Jadi saya mohon Geset dengan fasilitas untuk pengisian BBM-nya, bahan bakar itu saya berharap bisa. Nah kemudian yang berikutnya kapal karena kemarin saya di Papua banyak sekali permintaan kapal untuk
aksesibilitas sepanjang Sungai Mamberamo, Kabupaten Mamberamo, Yahukimo, dan beberapa Tolikara. Mereka memohon bantuan diberi fasilitasi perahu. Nanti mungkin kami mohon bantuan Pak Rektor untuk bisa membantu Kementerian Sosial untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di Papua maupun nanti berikutnya di NTT. Jadi di NTT itu ada satu daerah yang dimana mama-mamanya kalau mencari air mereka harus naik perahu. Nah kemudian karena kondisi permasalahan ombak sehingga mereka harus menginap di pulau kosong itu, kemudian besoknya baru berangkat lagi. Demikian setiap hari mereka mengambil air seperti itu. Nah kalau kita bisa dengan keilmuan kita bisa membantu mereka, insya Allah kita akan bisa memberikan sumbangsi kita untuk terutama warga atau saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan terhadap teknologi sederhana yang mungkin mereka bisa gunakan untuk melaksanakan kehidupan mereka sehari-hari. Demikian saya kira, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ternuwun Pak Rektor. Jadi kemarin saya ketemu dengan Prof. Pendeta Lipius. Itu ketemu dengan warga-warga dari beberapa daerah di Papua. Ada dari Mamberamo, ada dari Tolikara, ada dari Puncak, kemudian ada Yahukimo. Nah, salah satu permintaan mereka untuk transportasi dan aksesibilitas untuk angkutan barang, angkutan itu mereka satu-satunya menggunakan kapal gitu. Nah, kemudian saya pikir kalau kita beli saja, misalkan itu tidak menggerakkan warga Papua untuk mereka bisa melakukan pembelajaran untuk pembuatan itu. Karena itu kemudian saya sudah komunikasi dengan Rektor Uncen. Nanti Rektor Uncen yang akan day to day mengerjakan itu. Nah kami juga hari ini dibantu teman-teman dari ITS, para dosen-dosen ITS ini untuk membantu karena mereka kan punya memang basic ilmunya memang perkapalan begitu. Nah, mereka dari perkapalan ini yang akan di belakang mendorong dari Uncen untuk nanti mengajari membuat kapal warga di Papua sana. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa launching 17 Agustus, mudah-mudahan itu sudah mepet sekali. Nanti kemudian setelah itu ada pelatihan-pelatihan untuk warga Papua untuk membuat kapal itu oleh Uncen yang yang keilmuannya nanti dari ITS begitu. Itu satu. Nah kemarin keluarnya juga salah satu di atas itu seperti Yahukimo ya. Yahukimo itu mereka kalau satu-satunya akses itu harus pesawat, 1 jam mereka gunakan pesawat itu. Nah, kalau saya tanya kalau nggak pesawat mereka pakai apa? Mereka jalan kaki. Nah, butuh 3 hari untuk jalan kaki. Nah, karena itu kemudian saya menyampaikan, Prof itu menyampaikan kalau kita gunakan motor listrik mungkin akan lebih mudah, efisien karena kan di sana ngangkut bahan bakar kan juga tidak mudah di atas gunung begitu. Saya pikir ide yang bagus. Nah tadi saya juga sampaikan Pak Rektor bagaimana membuat charging station untuk motor itu nanti kita bisa gunakan gesit untuk kita bantukan di warga di atas gunung-gunung itu sehingga mungkin kita modif ada tempat untuk pengangkutan barang gitu. Karena mereka paku sulit, seng sulit seperti itu. Nah, kalau kita kemudian bisa modif motor gesit yang menggunakan bahan bakar listrik,
kemudian kita akan pasang dengan solar cell untuk chargingnya. Dan Pak Rektor tadi menyampaikan, wah gampang katanya gitu. Jadi artinya bisa. Jadi kita akan bisa membantu mempercepat menyelesaikan permasalahan aksesibilitas untuk saudara-saudara kita di Papua. Nah tadi juga dari ITS menawarkan ada kapal yang tidak perlu awak autonomus ya, autonomus dan juga alat angkut barang. Nah itu nanti mungkin untuk Kementerian Sosial, karena kami kalau sudah pas naudzubillah min dzalik tidak terjadi lagi bencana kemarin, terus terang saya merasakan sekali bagaimana kemudian karena kami tidak merapat sehingga Menteri Sosial dimaki-maki seorang bupati karena karena kapal kita nggak bisa mendarat saat itu, dan kemudian saya mencari karena saya takut warga di situ kelaparan, saya ngambil alih barang itu. Nah tapi dikira itu bantuan sosial, bukan, itu adalah bantuan saat bencana, begitu ya. Jadi banyak sekali begitu ya.